Sedunia orang berfatwa, sedunia orang mensahihkan, mengisbat karena suatu hal bahwa Ba'lawi ini keturunan baginda Nabi Imaduddin Utsman tidak akan percaya terhadap fatwa orang-orang yang mengatakan bahwa Ba'lawi sahih sebagai keturunan baginda Nabi. Wa in aftal muftun, wa in aftal muftun, walaupun para ahli fatwa berfatwa bahwa Ba'lawi ini keturunan Nabi, saya yakin, yakinnya hakul yakin dunia wa ukhra bahwa mereka bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mempertanggungjawabkan itu dunia dan akhirat. Dengan pernyataan Pak Imad barusan, maka menjadi semakin jelas bagaimana karakter aslinya ya. Sejelas kata-katanya yang barusan itu sangat keras, ngegas dan lantang bahwa nggak mau ikut siapapun, bahkan sekalipun sekelas mufti kalau berfatwa nasab Ba'lawi sahih keturunan Rasulullah, dia gak bakal percaya, gak bakal mau ikut. Wa in aftal muftun, wa in aftal muftun, di garis bawah itu ya. Pokoknya seluruh dunia, siapapun gak peduli, mau ulama mau bukan ulama ya, apalagi bukan ulama ya. Jadi bisa dibayangkan kata-katanya itu sangat arogan, dan ini sudah mencederai pedoman kita sebagai umat Islam, yang mana kita umat Islam diperintah agar ikut as-sawadul a'dham, kelompok mayoritas yang nggak mungkin bersepakat dalam kesesatan, di mana dalam mayoritas itu terdapat para ulama seluruh dunia yang selama ini telah sepakat mengakui bahwa nasab Ba'lawi sahih bersambung dengan Rasulullah. Yang nggak ngaku itu hanya sedikit, sangat sedikit sekali. Itu pun dari Wahabi seperti Murad Sukri, Syekh Mukbil. Ulama ahlu sunnah wal jamaah itu gak ada Pak yang gak mengakui Ba'lawi keturunan Nabi Muhammad. Bapak kan katanya ini aswaja ya, NU lagi. Kenapa kok kayak jadi khawarij yang membangkang pada kesepakatan para ulama? Tapi lucunya di sini, Bapak ini juga gak mau peduli, mau siapapun, kalau gak mengakui Ba'lawi keturunan Rasulullah, baik itu dari internet yang ternyata hoak pun itu dipercaya. Lalu prank Gus Rumel yang memposting sebagian isi surat dari Syekh Mahdi Rajai pun itu dipercaya. Pokoknya apapun yang terkesan gak mengakui nasab Ba'lawi sahih langsung dipercaya, gak mau mikir. Sementara yang mensahihkan nasab habaib dicari-cari yang dianggapnya kelemahan, lalu dianggap salah dan diopinikan dengan narasi yang enggak-enggak. Jadi intinya kalau udah kayak gini, mau ulama, pakar nasab, ulama ahlu sunnah wal jamaah, kiai NU, siapapun ya, termasuk gurunya sendiri bahkan, kalau mengakui Ba'lawi duriyah Nabi, maka dia tetap kekeh pada pendapatnya sendiri bahwa nasab Ba'lawi batal secara qot'i. Batal secara qot'i, Ba'lawi bukan duriyah Nabi Muhammad. Sangat luar biasa orang ini. Sudah kayak Nabi aja yang membawa kebenaran tunggal ya. Parah bener, parah bener. Merasa kayak satu-satunya pemegang kebenaran. Yang berarti kalaupun meskipun misalnya nanti para ahli DNA menyatakan gen habaib ada darah Rasulullah, maka Pak Imad ini juga gak mau percaya. Gini Pak ya, Anda sendiri kan pernah bilang kalau ilmu pengetahuan atau pengetahuan itu akan terus berkembang. Maka sama Pak, ilmu pengetahuan atau pengetahuan tentang DNA itu sampel-sampelnya itu juga akan mengalami perkembangan. Tapi Anda malah mentok di situ-situ aja, langsung mengklaim pasti benar secara hakiki, secara qot'i, secara pasti. Hal itu cuma berdasarkan Anda percaya satu dua orang seperti Pak Sugeng yang nggak jelas kredensinya di bidang DNA. Nggak ada buktinya Pak Sugeng itu pakar DNA Pak. Kemudian tentang ilmu pengetahuan nasab, dan tentang pengetahuan nasab habaib, Anda kok malah balik dan mentok ke abad-abad dulu.
malah mundur, bukan berkembang. Gak mau menyetujui perkembangan pengetahuan para pakar nasab di abad-abad belakangan, yang mana ulama-ulama belakangan itu menyempurnakan pengetahuan ulama sebelumnya, Pak. Dalam bidang nasab ini ya, dalam bidang nasab habaib. Anda kok mentok-mentok cuma di abad-abad yang dahulu. Jadi Anda bilang harus menerima perkembangan pengetahuan, tapi diri Anda sendiri mentok di pengetahuan masa lalu, asal sesuai dengan pendapat Anda sendiri. Seperti itu ya. Tapi ya anggaplah orang semacam ini emang mesti ada. Artinya orang-orang yang melawan arus mayoritas umat Islam dan para ulama itu emang ada musiman. Selalu ada, silih berganti, gak mesti dalam soal nasab aja sih. Maka udah percuma selama ini ada narasi-narasi yang katanya ilmiah, selama ini dikeluarkan, mau diskusi dengan RA atau siapapun, nantang debat dengan siapapun, udah percuma itu Pak, kalau mentok-mentoknya gak mau percaya. Jadi buang aja itu yang katanya tesis itu ke tempat sampah ya, karena itu cuma menodai keilmuan Pak. Sudah tesisnya lain sendiri, gak mengikuti kaidah-kaidah tesis, batalin nasab orang juga dengan caranya sendiri, gak ikut kaidah ilmu nasab. Makanya dari awal itu saya pribadi itu gak heran. Saya menganggap sangat tepat pihak Rabithah Alawiyah gak mau meladeni Pak Imad ini. Para kiai juga rata-rata gak mau ikut-ikutan masuk arus polemik nasab ini, karena mungkin para kiai dan RA itu sudah membaca bagaimana orang-orang seperti Pak Imad ini, seperti apa dia itu karakternya, orang-orang seperti itu ya memang begitu sudah. Jadi mungkin bagi para kiai, Pak Imad ini cukup didoakan agar kembali waras, agar mendapat hidayah. Makanya untuk kebelakangan ini mungkin biar youtuber aja yang mengomentari Pak Imad ini, nggak perlu kiai, nggak perlu RA, karena sama aja hasilnya, dia nggak mau percaya siapapun sudah. Kemudian Pak Imad ini masih pakai fasilitas milik NU, yaitu media RMI NU, untuk menulis pemikirannya tentang batalnya nasab habaib, padahal sudah diingatkan oleh PBNU agar gak bawa NU dalam polemik nasab ini. Jadi orang begini nih, kalau gak disebut pembangkang, durhaka, apa terus ya? Semuanya dia gak mau ikut kalau gak mendukung pendapatnya. Dan dia mengajak masyarakat untuk membangkang pada ketetapan para ulama, pada keyakinan mayoritas umat Islam. Ini namanya sontoloyo Pak. Jadi orang seperti ini kurang, bahkan gak layak dijadikan panutan. Tapi ya balik lagi, terserah Pak Imad lah, mau bertentangan dengan apapun dan siapapun, kelak semuanya dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan dia udah menyatakan siap bertanggung jawab dunia akhirat. Walaupun nyebutin kata dunia wa ukhra jadi salah ya, jadi dunyan wa ukhron. Entah itu ikut metode nahwu apa itu, kok saya belum tahu ya, apa mungkin bikinan sendiri kali ya. Ya artinya kalau soal pertanggungjawaban, siap gak siap bertanggung jawab atas perbuatan, atas keputusan kita di dunia ini, akan bertanggung jawab di hadapan Allah kelak. Kemudian okelah Pak Imad ini orang alim di beberapa bidang keagamaan ya, hal itu saya hormati. Tapi ingat Pak, kealiman itu gak cukup kalau gak dibarengi akhlak yang luhur. Menurut saya Pak Imad ini bukan cuma bertentangan dengan syariat nasab, tapi akhlaknya juga sudah rusak dalam menarasikan soal ketidakpercayaannya tentang nasab habaib. Maka apakah masih layak orang provokatif seperti ini diikuti? Gak ada ceritanya Pak, para ulama yang muktabar dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, panutan mayoritas umat Islam itu, yang bersikap seperti Anda ini. Gak ada itu. Para ulama dalam menyuarakan pendapatnya walaupun berbeda, itu gak ada yang seperti Anda itu, ulama-ulama muktabar, gak ada yang seperti itu. Perbedaan pandangan dalam soal ijtihadiyah
atau persoalan yang bersifat dzanni, bukan qat'i menurut syariat. Di kalangan ulama itu hal yang biasa, nggak perlu ribut-ribut kayak bapak. Jadi masalah nasab habaib ini kalau dianggap hal yang dzanni, maka jangan kemudian Anda merasa paling benar sendiri, kemudian menyalah-nyalahkan keyakinan orang lain, lalu memaksa orang lain agar kepercayaannya ikut kepercayaan Anda dengan cara mengharam-haramkan orang yang tetap percaya pada nasab habaib. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.